Mengapa seorang anak mirip dengan orang tuanya? Tahukah kamu mengapa manusia memiliki warna kulit yang berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hidayatul Mufarida. Saya mahasiswa pendidikan biologi Universitas Tidar. Kali ini kita akan belajar tentang materi genetik. Untuk lebih jelasnya, simak video berikutnya. Sebelumnya, saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Di antaranya KD 3.3, yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi gen, DNA, serta kromosom dalam proses penyusunan sifat pada makhluk hidup. Kulit manusia yang sering kita jumpai pun itu berbeda-beda. Ada yang putih, kuning langsat, sawo matang, bahkan sampai ada yang gelap. Hal ini juga dikarenakan materi genetik. Apa sih materi genetik itu? Pengertian materi genetik. Materi genetik merupakan suatu materi yang bertanggung jawab atas pewarisan sifat makhluk hidup. Materi genetik dari orang tua, baik ayah dan ibu, akan bergabung ketika proses fertilisasi. Oleh karena adanya gabungan materi genetik ini, muncul karakteristik yang mirip dengan orang tua kita. Materi genetik tersebut ialah gen. Gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, materi genetik tersebut meliputi deoksiribonukleat asid atau DNA serta ribonukleat asid atau RNA. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi daripada materi genetik. Nah, materi genetik berfungsi sebagai pembawa informasi genetik individu pada keturunannya. Kemudian fungsi yang lainnya, materi genetik sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap. Kemudian kita akan membahas tentang DNA dan RNA. Yang pertama berkaitan dengan pengertian DNA. DNA atau deoksiribonukleat asid merupakan biomolekul yang menyimpan instruksi genetik pada setiap makhluk hidup. Gambarnya seperti ini. Kemudian kita akan membahas pengertian daripada RNA. RNA atau ribonukleat asid merupakan salah satu materi genetik yang terlibat dalam peran biologis dalam mengkode, regulasi, dan ekspresi. Berikut adalah gambar daripada RNA. Setelah kita mengetahui pengertian RNA dan DNA, kita akan mengetahui unsur penyusun DNA dan RNA. Nah, pertama, unsur penyusun DNA. DNA memiliki basa nitrogen yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA memiliki basa nitrogen yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin. Di samping ini ada tabel perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, DNA dan RNA, perbedaan yang pertama itu berkaitan dengan struktur. Nah, struktur daripada DNA merupakan double helix panjang, sedangkan pada RNA merupakan single strand yang pendek. Kemudian dari gula pentosa. Pada DNA, gula pentosanya berupa deoksiribosa, sedangkan pada RNA berupa ribosa. Pada basa purin, DNA memiliki adenin dan guanin, sedangkan pada RNA juga sama, adenin dan guanin. Sedangkan pada basa pirimidin, DNA memiliki timin dan sitosin, sedangkan RNA memiliki urasil dan sitosin. Nah, tempat DNA berada di nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sedangkan RNA ada pada nukleus, sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan juga kloroplas. Tipe DNA memiliki satu jenis, sedangkan pada RNA ada beberapa, di antaranya mRNA, tRNA, dan rRNA. Kemudian pembeda yang terakhir atau perbedaan yang terakhir antara DNA dan RNA yaitu dari segi fungsi. DNA memiliki fungsi sebagai pembawa informasi genetik, pengendali aktivitas sel, dan pengatur
mengatur sintesis protein. Sedangkan pada RNA berfungsi sebagai pelaksana sintesis protein. Setelah mengetahui apa itu DNA, RNA, serta materi genetik, kita akan mempelajari tentang kromosom. Kromosom merupakan sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Berikut merupakan gambar daripada kromosom. Kemudian kita akan membahas struktur daripada kromosom. Yang pertama ada kromatid. Kromatid merupakan bagian dari kromosom yang berupa lengan yang saling berkaitan antara lengan satu dengan lain. Kemudian ada sentromer. Sentromer merupakan daerah yang mengaruh pada saat proses mitosis dan meiosis. Nah, ada juga yang namanya kromomer, merupakan penebalan yang terjadi pada kromosomer. Sedangkan kinetokor adalah struktur yang menjadi tempat melekatnya mikrotubulus. Kemudian ada satelit, adalah bagian dari kromosom yang berbentuk bulat. Kemudian ada bentuk-bentuk daripada kromosom. Di atas ini merupakan bentuk-bentuk daripada kromosom. Yang pertama, metasentrik. Metasentrik merupakan kromosom yang sentromer terletak persis di tengah kedua lengan kromosom. Kemudian ada submetasentrik, merupakan kromosom yang sentromernya terletak tidak tepat sehingga kedua lengan kromosom tidak memiliki panjang yang sama. Kemudian yang ketiga ada akrosentrik. Akrosentrik sentromernya terletak di dekat ujung salah satu lengan kromosom. Kemudian yang terakhir ada telosentrik. Sentromer terletak di ujung lengan kromosom. Sekian penjelasan mengenai